Ngapolah gadis Palembang ini cindo-cindo dan cantik-cantik, punya kulit putih, mata sipit, mirip wong-wong Tionghoa. Mungkin sebagian makce-bice pernah dapat pertanyaan pecah ini dari wong di luar Palembang. Memang wong Palembang, baik kaum Hawa maupun kaum Adamnya, sudah dikenal di Indonesia cantik-cantik dan belagak-belagak, terutama kaum Hawanya. Sudah berjejeng wong Palembang meramaikan belantika selebritis di negeri Indonesia ini. Namun, mengapa wong Palembang ini cantik-cantik? Pasti ada cerita yang tersimpan dan juga cerita asal muasalnya. Karena itu, kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ayo, namanya siapa, Dek? Gaby. Adek pernah dengar kan kalau wong Palembang itu katanya mirip Chinese, ceweknya putih-putih. Tahu udah ngapo? Karena suka makan pempek. Dari aku kan warnanya putih. Oh gitu. Oke. Tinggalnya di mana? Di KM 10. Wong Palembang bukan? Palembang. Oke, terima kasih. Sorry ganggu ya. Iya. Ada namanya siapa? Vina. Asli wong Palembang atau bukan? Asli dong. Asli. Nah, tahu nggak ngapa wong Palembang itu mukanya cantik-cantik, mirip Chinese, terus matanya sipit-sipit, putih-putih. Tahu nggak ngapa? Karena zaman dulu tuh banyak pedagang-pedagang Cina yang pada singgah ke sini. Jadi yo beranak pinak cak itu naka menurut aku ya. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan mengulas ngapa wong Palembang kebanyakan kulitnya putih, matanya sipit, mirip wong-wong Tionghoa. Apalagi kaum Hawanya, lah terkenalnya cantik-cantik atau cindo kata wong Palembang. Terutama gadis-gadis Palembang yang masih pegang budaya dan adat istiadat Palembang. Dijamin pilihan terbaik bisa mempersunting gadis cak ini. Bahkan bisa dikatakan beruntung. Memang gadis Palembang umumnya pemalu. Pendidikan utama yang mereka dapat adalah dari keluarga, baik dari akhlak, agama, sopan santun, dan yang terpenting, mak mano jadi bini yang baik, jadi bini yang pacak melayani laki. Yang cak ini kalau disebut dengan wong Palembang adalah gadis pingitan. Berjalannya waktu dari masa ke masa, Palembang tidak terlepas dari arus modernisasi yang besar atau kecil juga berpengaruh dengan wong-wong Palembang, baik dari gaya hidup sampai ke penampilan. Selain itu, sudah banyak juga wong Palembang, terutama gadis-gadisnya, yang meramaikan belantika selebritis. Kita sebut baik contohnya, Putri Titian, lahir di Palembang 7 April 1991. Namanya melejit sebagai pemain sinetron. Kemudian Masayu Anastasia, namanya Bella Masayu, hasil blasteran Palembang dengan Jawa, yang terkenal sebagai pemain film dan sinetron. Ada lagi juga Farah Queen, yang juga blasteran Palembang Jawa, dikenal sebagai master chef, presenter, dan juga model. Bahkan banyak juga artis yang dikatakan senior berasal dari Palembang. Eka Dewi Yul ialah blasteran Palembang dengan Cirebon, Titi Kamal blasteran Palembang dengan Bengkulu, Titi DJ blasteran Palembang dengan Manado, dan mungkin masih ratusan lagi kalau kita sebutkan. Halo, ada Epa. Nah, sambil jalan-jalan di Palembang Icon, jadi kita kalau jingok-jingok memang keadaan masyarakat Palembang yang Cak Mang Dayat ngomong, kamu jingok lah, rata-rata lihat tuh di belakang putih kan. Nah mampir mau rumah.
ngajak wong rumah nih kadang-kadang mampir sana mampir sini. Saking banyaknya gadis Palembang nih putih-putih dan sipit-sipit, kalau berjalan di Palembang apalagi ke mall, banyak nian ketemu makhluk-makhluk cak ini. Namun hal ini ada cerita asal muasalnya. Memang nenek moyang Palembang sudah banyak punya hubungan yang erat dengan bangsa Tionghoa sejak zaman Kedatuan Sriwijaya. Wong-wong dari dataran Cina banyak datang ke Palembang. Sebagian besar mereka menuntut ilmu sambil bawa barang dagangan. Nama Sriwijaya sangat mendunia pada masa itu, bahkan menjadi salah satu peradaban dunia yang sangat maju. Untuk masa-masa ini, Mang Dayat masih minim informasi mengenai pernikahan wong Palembang dengan pendatang dari daratan Cina. Walaupun kemungkinan ada baik. Cukup berat Mang Dayat pada tahun 1407 pada saat Laksamana Cheng Ho berlabuh di Falun yang artinya pelabuhan tua atau negara kukang pada catatan Cina. Dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho membawa sebanyak 62 kapal dan 27.800 tentara. Ekspedisi ini untuk menangkap Chen Shuji yang memiliki sekitar 17 kapal dengan 5.000 tentara. Nah, bayang cek ribuan wong datang dari daratan Cina. Setelah itu terjadilah pertempuran antara Laksamana Cheng Ho dengan Chen Shuji yang dibenangkan oleh pasukan Laksamana Cheng Ho. Mereka kemudian cukup lama menetap di kota Palembang hingga ditunjuknya Xin Jingying sebagai pimpinan distrik Palembang. Perlu kita garis bawahi bahwa Laksamana Cheng Ho dan Xin Jingying ialah seorang muslim. Mereka juga menjalankan dakwah penyebaran agama Islam, terutama Xin Jingying yang juga punya anak bernama Si Danyang yang dijuluki sebagai Nyai Gede Pinati yang menjalankan dakwah sampai ke Gresik, Jawa Timur. Pada masa inilah diprediksi banyak pernikahan yang terjadi antara wong Palembang dengan warga Tionghoa. Akulturasi ini bisa berlatar belakang kesamaan agama ataupun dakwah penyebaran agama. Perjalanan dari masa ke masa, Mang Dayat titik beratkan lagi langsung ke Kesultanan Palembang. Sebenarnya masih banyak cerita lagi sebelum ini, namun kita langsung back ke masa Kesultanan Palembang. Pada masa ini, wong-wong dari dataran Cina masuk ke Palembang dan berdiam di Sungai Musi dengan bangun rumah-rumah rakit. Pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama yang memimpin Kesultanan Palembang Darussalam antara tahun 1724 sampai 1757, beliau menikahi putri kerajaan Cina yang memiliki anak dan keturunan. Pernikahan sang sultan itu diikuti oleh bangsawan kesultanan lainnya sampai menyebar ke masyarakat biasa. Perkawinan berbeda suku dan ras tersebut buat fisik anak-anak dari keturunan mereka mirip dengan etnis Tionghoa. Pada tahun 1882 terjadi imigran besar-besaran dari dataran Cina yang mayoritas imigrannya berasal dari petani-petani dan kuli-kuli. Ini karena keadaan negerinya yang mengalami kesulitan ekonomi dan sering mengalami kerusuhan akibat dari pemerintahan dinasti Manchu. Di negeri Cina juga meletus Perang Candu dari tahun 1839 sampai 1842. Gelombang berikutnya pada tahun 1882 sampai 1943. Mereka pada periode ini kebanyakan datang perorangan yang berasal dari keluarga yang cukup mampu. Awalnya mereka tidak berniat menetap di perantauan, tapi karena kebijakan kekaisaran, kalau mereka balik bisa-bisa kena pancung. Akhirnya mereka menetap di Palembang dan beranak pinak. Diingat imigran Cina di Indonesia sebagian besar adalah wong-wong Tionghoa Muslim. Islam dewek merupakan agama yang tidak asing lagi di masyarakat Tionghoa. Kedatangan Islam dan terbentuknya komunitas Muslim di Tiongkok sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Islam di Indonesia, sehingga proses percampuran budaya dan pernikahan pada masa Kesultanan bukan menjadi hal yang sulit. Banyak juga wong-wong Tionghoa non-Muslim yang memeluk Islam akibat dari pernikahan ini, sehingga makin banyak peranaan-peranaan Tionghoa di Indonesia.
Perubahan baru terjadi setelah masa kolonial Belanda. Etnis Tionghoa non-muslim dibentuk memiliki derajat lebih tinggi dibanding dengan etnis Tionghoa muslim, sehingga banyak etnis Tionghoa lebih memilih tidak memeluk Islam dan lebih memilih agama Katolik, Protestan, Buddha, dan agama leluhur yaitu Konghucu. Alasannya pertama, mereka takut dikucilkan dan juga dibalik ke dataran Cina oleh Belanda. Yang kedua, mereka juga pengen punya strata yang lebih tinggi di pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga melarang asimilasi perkawinan dengan komunitas muslim, dikarenakan khawatir semakin besarnya komunitas muslim Tionghoa. Itulah video Mang Dayat mengenai ngapa wong Palembang mirip etnis Tionghoa. Sebenarnya masih banyak hal lagi yang belum tersampaikan. Contohnya pecah etnis Tionghoa di Bangka, adanya kebun-kebun Kesultanan Palembang yang dikelola oleh etnis Tionghoa, dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan durasi, cerita berabad-abad nak kita susun dalam durasi yang belasan menit. Mang Dayat cukup sampai di sini. Jikalau ada perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sah-sah baik dalam berpendapat. Kalau Mang Cik Bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cik Bicek bermanfaat. Mohon support channel Mang Dayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya agar Mang Dayat bisa terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.